Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Shalom saudara terkasih, Allah baik bagi kita, amin. Di setiap musim kehidupan kita, di setiap tetesan air matamu, Dia ada bagimu. Dia adalah tempat ternyaman. Di dekatnya menjadi tempat kerinduan setiap kita, untuk meluapkan setiap isi hati, setiap lelahmu, setiap kekecewaanmu. Dia Allah yang peduli padamu. Kami mau selalu dekat denganmu, Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Suatu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau, Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, Tuhan, ku mencintaimu, hanya Engkau di hatiku. Gloria
Selamat malam saudara semua, Shalom. Kembali saya yakin saudara semua yang berada dimanapun saudara berada, saudara ada dalam keadaan sehat, semangat, saudara ada dalam keadaan tetap diberkati oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu saya ingin rindu untuk kita sama-sama masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan bagi saudara semua dimanapun saudara berada. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita akan tundukkan kepala kita untuk berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Biarlah Tuhan tetap memimpin ibadah ini sekalipun via online. Tetapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di tengah-tengah saudara semua yang berada dimanapun mereka berada. Tuhan jamah lawat mereka. Bahkan urapi kami semua agar setiap firman yang sebentar akan ditabur biarlah boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Kami mengucap syukur berterima kasih malam hari ini. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa malam hari ini saya memberi tema bersekutulah kepada Tuhan dan percayalah. Nah, oleh sebab itu kita lihat, kita buka di dalam 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan demikian. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Alkitab menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Apa yang menjadi kerisauan di dalam hati kita akhir-akhir ini? Kita harus tetap yakin bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Ketika Yesus tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya, ketika kita setia, dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia bukan hanya tinggal di dalam kehidupan kita, tetapi di sini Yesus hidup menaungi kehidupan kita, saudara dan saya. Melalui apa? Melalui rohnya. Rohnya tetap tinggal di dalam saudara dan saya. Dia setia. Dia tinggal. Dia menetap di dalam hati kita. Dia memberikan damai sukacita. Dia yang memerdekakan kita. Dia memberikan jalan keluar. Dia yang memberkati saudara. Dia yang memberikan kekuatan. Dia memberikan penghiburan. Dia memberikan pengertian kepada saudara dan saya. Untuk melihat karya-karya Tuhan yang besar. Ada keajaiban yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Itu Roh Kudus. Dia setia. Dia tinggal di dalam hati kita. Selama-lamanya dia menyertai kita. Nah, oleh sebab itu kalau kita melihat di 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Roh Kuduslah yang tinggal di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kuduslah memerdekakan saudara. Memberikan kebebasan. Bahkan set us free. Dia memberikan kehidupan saudara. Dimerdekakan. Saudara tidak perlu khawatir. Saudara tidak perlu takut. Di Injil Yohanes dikatakan di sini, ia tinggal di dalam kehidupan kita. Di dalam hati kita. Untuk apa? Menyertai kita. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Dan ia tinggal di dalam kehidupan kita. Injil Yohanes kita boleh belajar. Di mana Tuhan itu sebagai terang. Dia tinggal bukan hanya sekedar tinggal. Tapi di situ dia menerangi kehidupan saudara dan saya. Di dalam hati kita. Sehingga terang itu menyinari kehidupan saudara. Kalau hidupmu penuh dengan kesulitan. Hidupmu terasa terhimpit oleh jalan buntu. Firman Tuhan katakan di sini, Yesus itu adalah terang. Dia menyinari kehidupan saudara dan saya. Maka di situ kehidupan saudara sekalipun sulit. Tapi ketika firman itu yang menerangi kehidupan saudara, maka tidak ada jalan buntu dalam kehidupan saudara. Kalau usahamu bangkrut, mengalami stagnan, minta Tuhan Yesus menerangi kehidupan saudara. Maka terang itu akan menyinari kehidupan hati saudara.
maka saudara akan mengalami jalan usaha saudara yang buntu. Tuhan sanggup untuk membuka jalan. Yang sakit, dokter mungkin sudah angkat tangan. Tetapi ingat, yang menciptakan organ tubuh adalah Tuhan. Oleh sebab itulah firman Tuhan ini menerangi hati kita, pikiran kita. Maka apa yang tidak mungkin melalui firman Tuhan, dia sanggup, dia katakan, Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Nah, Injil Yohanes ini juga berbicara tentang Tuhan Yesus. Dia memberikan kehidupan. Dia menyinari kita. Dia sebagai terang di dalam kehidupan kita. Maka di dalam Yohanes 1 ayat 4 dikatakan, di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Maka kalau hidup kita, dia adalah yang menerangi kehidupan saudara dan saya menjadi terang manusia. Maka sekalipun ada banyak hal yang gelap di dalam dunia ini, yang terasa ke depan tidak tahu akan terjadi apa. Tetapi ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan, jalan hidup kita akan optimis. Karena jalan hidup kita, dia menerangi kehidupan kita. Maka firman Tuhan katakan, firman Tuhan adalah pelita bagi kaki, terang bagi jalan hidup saudara. Maka di dalam hidup kita, di dalam Yesus, hidup itu adalah terang manusia. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 8 ayat 12 katakan, Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia mempunyai terang hidup. Jadi selain dia menaungi kehidupan kita, dia juga memberikan terang, terang hidup di dalam setiap hidup manusia. Bukan hanya terang hidup, tapi dia juga memberikan nafas. Yohanes 20 ayat 22, Injil Yohanes katakan, sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat di sini, di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, Yesus mengembuskan Roh Kudus. Roh inilah yang menghidupkan saudara. Roh inilah yang membawa saudara untuk tetap hidup. Bukan hanya dia terang, bukan hanya dia memberikan saudara hidup, terima Roh Kudus. Tapi Injil Yohanes 4 ayat 14 dikatakan, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bukan hanya Roh Kudus yang memberikan hidup. Bukan hanya terang yang menyenangi kehidupan saudara. Tapi di sini dikatakan apa? Yesus adalah air hidup. Manusia hidup harus perlu air. Di sini firman Tuhan katakan Yesus adalah air hidup. Bukan hanya air. Tapi di sini ada roti hidup. Injil Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus kepada mereka. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 48 dikatakan, akulah roti hidup. Ingat, bangsa Israel 40 tahun berjalan di padang gurun. Allah memberikan mana yang turun dari sorga. Mana itulah roti hidup bagi bangsa Israel. Ketika ada di dalam berputar-putar di padang belantara. Nah oleh sebab itu juga di dalam kehidupan manusia secara jasmani kita perlu 4 hal. Kita perlu matahari yang menyinari kehidupan kita. Kita perlu oksigen untuk hidup dan bernafas. Kita perlu roti untuk makanan kita. Kita juga perlu air. 4 hal ini yang manusia butuhkan di dalam kehidupan kita. Tapi demikian juga kita perlu tahu bahwa kebutuhan rohani kita juga harus kita pikirkan masak-masak. Karena dari 4 hal ini bukan hanya kebutuhan manusia secara jasmani. Tapi firman Tuhan Injil Yohanes juga katakan di mana hidup secara rohani ini kita perlu 4 hal. Di mana di situ kita perlu, di mana Bapa kita, Allah kita yang menyinari kita, menerangi kehidupan kita, rohani kita
agar kita peka akan karya-karya Tuhan yang besar. Tapi bukan hanya sinar yang menerangi kehidupan kita supaya manusia tidak berjalan di dalam gelap. Tapi manusia juga perlu Roh Kudus yang memberikan nafas hidup kita agar menuntun langkah kita untuk tetap kita hidup. Dan makanan rohani bukan hanya sinar yang menerangi kehidupan kita. Bukan hanya semata Roh Kudus yang memberikan kita hidup. Kita perlu juga makan rohani, yaitu roti hidup. Di mana Yesus itulah roti hidup. Daging telah berubah ya menjadi roti, di mana roti ini adalah roti hidup yang membuat saudara dan saya kehidupan rohani semakin hari semakin meningkat. Bukan hanya itu saja, tapi di situ dikatakan dia adalah air hidup. Di mana air itulah ketika kita minum air hidup itu, maka kita tidak akan dahaga lagi. Kita tidak akan haus lagi. Karena di situ akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Yohanes 7 katakan demikian. Di dalam hati kita akan mengalirkan aliran-aliran air kehidupan. Maka oleh sebab itulah, maka kita akan perlu ya di mana untuk kehidupan rohani kita perlu Yesus. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, marilah kita melihat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 5, katakan demikian, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Segala sesuatu yang dibutuhkan oleh ranting adalah berasal dari pokok anggur. Pokok anggur inilah yang memberikan kehidupan. Memberikan apa yang dibutuhkan bagi ranting-rantingnya. Agar apa? Agar tetap hidup. Agar tetap segar. Dan agar tetap bisa berbuah dari pokok anggur. Saudara, dalam hidup kita perlu Tuhan. Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan dan butuhkan. Tetapi juga Tuhan mau untuk dia tinggal di dalam hati kita. Agar dia menerangi kehidupan kita. Dia memberkati kita dengan makanan. Dia memberikan kehidupan, roti hidup. Bahkan juga dia memberikan nafas hidup melalui Roh Kudus. Bahkan dia menjadi aliran air kehidupan di dalam hati kita. Saudara perlu Tuhan. Saudara kita semua butuh Tuhan. Supaya dia mensuplai kebutuhan rohani kita. Agar iman kita bertumbuh. Bahkan melalui firman Tuhan yang kita dengar. Saudara tidak akan pernah lapar. Saudara tidak akan pernah haus lagi. Kita harus menempel pada pokok anggur. Agar kita tetap segar. Kita tetap berbuah lebat. Daunnya terus akan keluar. Tidak kenal musim. Karena kita tahu ketika kita menempel pada pokok anggur, maka disitulah kita akan mengalami hal-hal yang besar. Ranting itu akan berbuah lebat. Dan disitulah ketika kita menempel, Tuhan tolong kita semua. Maka kita perlu Tuhan. Maka disitu dikatakan apa? Tuhan adalah terang. Dia yang menyinari, memberikan terang dalam kehidupan saudara. Bahkan dia juga dikatakan di situ adalah sebagai roti hidup. Bukan hanya roti hidup, tapi dia juga memberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bahkan dia juga memberikan mata air. Sehingga saudara tidak akan pernah haus lagi. Dia adalah air hidup bagi saudara. Maka kalau 4 hal inilah yang dibutuhkan oleh manusia. 4 inilah juga yang dibutuhkan oleh kehidupan rohani kita. Jasmani kita dipelihara oleh Tuhan. Rohani pun kita harus pelihara melalui 4 hal tadi. Maka firman Tuhan Matius 6 ayat 33 katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan tidak pernah lupa untuk menolong saudara, memberkati saudara, memberikan saudara ketika saudara ada dalam keadaan masalah beban yang begitu berat. Tuhan berikan jalan keluar. Tapi kita juga harus pastikan secara rohani kita perlu terang Tuhan. Kita perlu juga Roh Kudus untuk nafas hidup kita sebagai karya Roh Kudus dalam hati kita. Menaungi hati kita. Bahkan kita perlu roti hidup. Kita perlu juga aliran air hidup. Maka 4 hal itu kita lakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita.
Maka bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Apa kuasa yang bekerja? 4 hal tadi yang bekerja di dalam hati kita. Maka saudara menjadi orang-orang yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Mari kita berdoa bersatu di dalam doa. Akhiri firman Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur, berterima kasih. Kami sudah diberikan pencerahan melalui kebenaran firman Tuhan. Kami mau percaya sungguh kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu kami perlu bersekutu kepada Tuhan. Dan kami percaya sungguh, maka segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. 4 hal yang kami pelajari dalam kehidupan kami. Di mana Engkau lah menjadi sumber terang dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau juga yang memberikan Roh Kudus dalam hati kami. Bahkan Engkau pun juga yang menjadi air kehidupan. Engkau juga yang menjadi roti hidup di dalam kehidupan kami. Maka ketika kami melekat kepada Tuhan, pokok anggur, maka kita sebagai ranting-ranting ini akan terus berbuah dan berbuah dan berbuah. Karena di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itulah kami yakin dan percaya di dalam hati kami. Dan kami percaya sungguh bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Disinilah kami percaya dan yakin Allah akan memenuhi segala kebutuhan kami semua. Segala perkara kami yakin dan percaya dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu tinggal di dalam kami, maka bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kehidupan kita. Saya berdoa bersama Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi mereka yang mungkin dalam keadaan lemah sekarang. Tuhan, bagi mereka yang mengalami kekhawatiran, ketakutan, Tuhan hari ini hamba berdoa kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tidak ada jalan buntu. Tuhan lepaskan, angkat segala kekhawatiran, gantikan dengan sukacita. Tuhan tolong mereka. Kalau mereka mengalami ekonomi yang usaha yang begitu menuju kepada kebangkrutan. Tapi Engkau yang menerangi kehidupan mereka. Tidak ada kebangkrutan. Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus. Maka dipulihkan. Ekonomi mereka dipulihkan. Keadaan bisnis mereka, usaha mereka dipulihkan oleh Tuhan. Yang sakit Tuhan, organ tubuh Engkau yang menciptakan. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya. Tuhan jamah, lawatan Tuhan. Tangan yang berlubang paku Yesus. Engkau bilur Yesus sanggup menyembuhkan. Di dalam nama Yesus. Hari ini mungkin dokter sudah angkat tangan. Tapi kami yakin Tuhan, Engkau sanggup melakukan perkara yang ajaib. Tangan-Mu yang berlubang paku, Engkau tabib agung kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau disembuhkan. Engkau disembuhkan di dalam nama Yesus. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dan berdoa bersatu hati. Bagi mereka yang mungkin keluarga yang mungkin ada masalah keluarga. Tapi Engkau yang mengikat mereka oleh tali kasih Kristus. Kembalikan cinta yang mula-mula, kasih yang mula-mula. Satu dengan yang lain, suami istri. Dipersatukan kembali di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan berkati, anak-anak kami keturunan ilahi. Tuhan Engkau jamah mereka, lawat mereka. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Hidup takut akan Tuhan. Maka anak-anak ini akan bertumbuh kembang. Menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Panjang umur, sehat, setia kepada Tuhan. Maka Tuhan akan jamin kehidupan mereka. Tuhan akan jamin kebutuhan mereka dicukupkan oleh Tuhan. Bahkan rancangan Tuhan adalah rancangan ajaib. Maka mereka bukan jadi ekor tapi menjadi kepala. Berani berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Menjadi alat dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bersatu hati bagi mereka yang mengalami berbagai problema hidup. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka kembali disukakan. Kembali ada pujian, ada sukacita di dalam hati mereka. Karena Tuhan sudah menolong mereka, memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan.
Kami ingin terus melekat kepada pokok anggur supaya kami dapat menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali di ibadah jawaban doa di minggu yang akan datang. Dan tetap semangat, tetap berdoa. Tuhan tetap yakin, percaya sungguh bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tetap melekat kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan. Maka engkau akan menikmati pertolongan daripada Tuhan, keajaiban terjadi dalam kehidupan kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.